Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video edukasi Profita Institute. Pada video kali ini kita akan membahas tema terkait dengan apa yang harus kita lakukan saat kita punya saham minus belasan persen. Di cut loss kah atau dibiarkan saja? Tema ini didasarkan pada beberapa hari ini saya menerima pesan, pertanyaan, Mas, BBRI turun jauh, diapain nih? Gitu kan. Ada yang bilang, aku deg-degan dengan BBRI. Ini akan naik lagi apa enggak sih? Dan seterusnya. Oleh karena itu, mari simak video ini sampai selesai, teman-teman. Sebelum kita menjawab, kalau punya saham minus belasan persen di cut loss atau dibiarkan saja, tolong dipahami bahwa setiap saat hendak membeli saham, kita harus tahu tujuannya untuk apa. Apakah untuk investasi atau untuk jual beli atau trading. Ini penting karena beda tujuan, beda perlakuan. Cara analisanya beda, cara belanjanya beda, waktu panennya pun juga beda. Jadi harus berbeda semuanya. Oleh karena itu juga banyak yang menyarankan untuk investasi dan trading sebaiknya tidak ditaruh di akun yang sama, harus dipisah RDN-nya. Jadi, kalau ada yang bertanya kepada saya, Mas, saham saya ini minus dalam, sebaiknya saya cut loss atau dibiarkan saja ya? Bila ada yang bertanya seperti itu, saya selalu bilang, tujuan beli saham untuk apa? Untuk investasi kah? Atau untuk trading kah? Bila untuk trading, maka seseorang seharusnya sudah punya trading plan, sudah punya rencana. Rencana itu setidaknya sudah punya angka support, angka batas bawah. Sehingga apabila angka itu jebol, maka mau nggak mau harus dijual rugi. Jadi, kalau ada orang yang rugi belasan persen di satu saham, tetapi niatnya trading, tentu ada dua kemungkinan. Yang pertama, orang ini nggak punya trading plan dan tidak ngerti ilmunya. Yang kedua, orang ini nggak disiplin dengan trading plan-nya. Di Profita sendiri mengajarkan trading plan support itu wajib. Dan batas maksimal kita mengajarkan di kelas Profita itu support itu maksimal 3%. Jadi harga beli dengan support itu maksimal 3 sampai 5%. Maka kalau lebih dari belasan persen, berarti orangnya nggak punya trading plan atau nggak punya ilmu. Atau beli saham ikut-ikutan, bukan karena analisa. Nah, sekarang pertanyaannya, Mas, aku niatnya trading, minusnya belasan persen. Seharusnya gimana? Kalau seperti itu, maka langkah selanjutnya ada lihat fundamental dari si saham tersebut. Apabila fundamentalnya bagus, ada potensi untuk naik, dividen rutin, ya mau nggak mau kembali menjadi investor. Saham yang niat yang trading menjadi investasi dan segera pindah saham itu ke RDN khusus investasi. Seseorang bisa mentransfer saham selama masih atas nama yang sama. Jadi itu teman-teman. Sekarang kalau niatnya investasi, maka saat harga saham turun itu justru harusnya senang. Kenapa senang? Karena harganya lebih murah, bisa beli lebih murah. Oleh karena itu, baik investasi maupun trading wajib fardu ain harus menggunakan dana yang memang diniatkan untuk investasi. Bukan dana belanjaan, bukan dana sekolah, bukan persiapan liburan, dan seterusnya. Kalau dipahami itu. Nah, sekarang kita ngomongin contoh kasus BBRI. Karena beberapa yang jabri itu bahasnya BBRI, teman-teman ya. Oke, BBRI itu perusahaannya kuat. Kita bisa lihat dari fundamentalnya. Dan BBRI ini rutin bagi dividen. Setiap tahun dividen BBRI itu antara 3 sampai 4%. Dan secara teknikal, BBRI itu punya target, teman-teman. Kalau ngomongin target, itu targetnya ada di 6.300-an. Kenapa di sini? Karena di sini ada gap yang belum ketutup. Ingat, secara teori gap akan ketutup. Gap selanjutnya juga ada di sini, teman-teman.
Nah, ini ada gap di sini di 5.500-an. Jadi, ini kita ngomong andai-andai ya. Andai kita punya BBRI di harga yang tinggi, kalau kita average down, harga turun kita beli, anggap saja nanti pada saatnya BBRI kita di harga 3.500-an. Di sini teman-teman. Maka harga 3.500 ke 6.300 targetnya itu adalah naik 82%, teman-teman. Nah, sekarang kita pakai andai-andai. Andai naiknya BBRI ini 10 tahun. Andai kan dari 3.500 ke apa namanya ke 6.300 itu 10 tahun. Jadi 82 dibagi 10 kurang lebih 8% atau 8,2%. Sementara dividennya itu kita buat anggap aja kita buat 3%. Dividen yieldnya. Ini kita hitung hitung sederhana teman-teman ya. Kita buat 3%. Maka 3 tambah 8 itu kurang lebih 11%. Jadi return kita untuk 10 tahun ke depan itu adalah 11% per tahun. Angka ini tentu jauh lebih tinggi daripada deposito. Dari asumsi ini, dari hitung-hitungan sederhana ini, maka bagi teman-teman yang punya BBRI, jangan cut loss. Apalagi yang sudah diniatkan untuk investasi. Justru beli, beli, beli. Kan lebih baik lagi bila saat beli itu kita atau sahamnya sudah di posisi uptrend. Demikian teman-teman, cerita tentang BBRI, cerita tentang haruskah kita cut loss kalau punya saham yang minus belasan persen gitu kan. Jadi tolong diingat sebagai pelajaran bahwa saat hendak beli saham, pastikan kita sudah tahu tujuannya untuk investasi atau untuk trading. Semoga video ini bisa membuat lebih tenang investor-investor yang masih nyangkut di BBRI. Ingat, tidak ada istilah cut loss bagi yang niatnya investasi. Demikian pendapat saya. Apabila ada teman-teman yang punya pendapat berbeda, silahkan saja. Saya menghargai, nggak perlu saling membuli. Semua bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.